Pernahkah kalian merasa cepat lelah, cepat pusing, atau sulit berkonsentrasi, padahal tidak sedang sakit? Bisa jadi itu bukan sekedar kelelahan biasa, tetapi tanda dari kekurangan zat besi di dalam tubuh. Kondisi ini dikenal sebagai anemia defisiensi besi, yang merupakan salah satu gangguan metabolisme mineral yang paling sering terjadi. Besi sendiri memiliki peran penting dalam pembentukan hemoglobin, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ketika metabolisme besi terganggu, maka proses ini akan ikut terganggu dan menimbulkan berbagai gejala klinis. Oleh karena itu, pada video ini, saya akan membahas bagaimana mekanisme metabolisme besi di dalam tubuh, bagaimana gangguannya dapat terjadi, serta kaitannya dengan gejala klinis dan penata laksanaannya. Anemia defisiensi besi merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin menurun. Gejala yang sering muncul antara lain adalah lemah, mudah lelah, pucat, pusing, berdebar-debar, hingga sesak napas saat beraktivitas. Pada beberapa kasus juga dapat ditemukan gejala khas seperti kuku yang rapuh, rambut rontok, dan kurangnya keinginan makan. Metabolisme besi dimulai dari asupan makanan yang mengandung besi dalam dua bentuk, yaitu besi heme yang berasal dari produk hewani dan besi non-heme dari sumber nabati. Besi heme umumnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Di dalam usus halus, terutama di duodeni, besi dalam bentuk Fe3+ akan direduksi menjadi Fe2+ agar dapat melewati membran sel enterosit. Setelah diserap, besi dapat disimpan sementara dalam bentuk ferritin di dalam sel usus atau dilepaskan ke dalam sirkulasi melalui protein ferroportin. Di dalam darah, besi akan diikat oleh transferin, yaitu protein transport utama besi, yang kemudian membawanya ke sumsum tulang untuk digunakan dalam proses eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Sebagian besi juga disimpan di hati sebagai ferritin sebagai cadangan yang dapat digunakan kembali ketika tubuh membutuhkan. Anemia defisiensi besi tidak terjadi secara tiba-tiba. Faktor pertama adalah asupan zat besi yang tidak cukup. Hal ini dapat terjadi pada individu dengan pola makan yang rendah sumber besi, terutama pada diet yang minim produk hewani. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan cadangan besi dalam tubuh menurun. Faktor kedua adalah kehilangan darah kronis yang merupakan penyebab paling umum. Misalnya pada wanita dengan menstruasi berlebihan atau pada perdarahan saluran cerna. Kehilangan darah ini menyebabkan hilangnya besi secara terus-menerus sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan cadangan besi. Faktor ketiga adalah peningkatan kebutuhan besi, seperti pada masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Pada kondisi ini, kebutuhan besi meningkat untuk mendukung pembentukan jaringan dan peningkatan volume darah. Faktor keempat adalah gangguan absorpsi di usus. Misalnya pada penyakit saluran cerna, yang menyebabkan besi tidak dapat diserap secara optimal meskipun asupannya cukup. Jika kondisi-kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka cadangan besi dalam bentuk ferritin akan habis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh penurunan kadar besi dalam sirkulasi, hingga akhirnya mengganggu produksi hemoglobin. Metabolisme besi diatur secara ketat oleh hormon hepsidin yang diproduksi oleh hati. Hepsidin berperan sebagai regulator utama dengan cara mengontrol aktivitas ferroportin. Ferroportin adalah protein yang berfungsi mengeluarkan besi dari sel ke dalam darah, baik dari enterosit di usus maupun dari sel penyimpanan. Ketika kadar hepsidin meningkat, ferroportin akan dihambat sehingga pelepasan besi ke dalam darah berkurang. Sebaliknya, pada kondisi kekurangan besi, kadar hepsidin akan menurun, sehingga ferroportin tetap aktif dan penyerapan serta pelepasan besi meningkat. Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem homeostasis tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar besi. Gangguan dalam metabolisme besi pada akhirnya akan berdampak pada penurunan produksi hemoglobin. Penurunan hemoglobin ini menyebabkan berkurangnya kapasitas darah dalam mengangkut oksigen ke jaringan. Akibatnya, sel-sel tubuh mengalami hipoksia, yaitu kekurangan oksigen. Hipoksia ini menyebabkan penurunan produksi energi sehingga pasien merasa lemah dan mudah lelah. Selain itu, tubuh akan berusaha mencoba mengompensasi dengan meningkatkan kerja jantung dan pernapasan, sehingga muncul gejala seperti berdebar dan sesak napas. Pucat juga terjadi karena berkurangnya hemoglobin yang memberikan warna merah pada darah. Diagnosis anemia defisiensi besi ditegakkan melalui pemeriksaan darah, termasuk kadar hemoglobin, indeks eritrosit seperti MCV, serta kadar ferritin sebagai indikator cadangan besi. Penata laksanaan utama adalah pemberian suplementasi zat besi, baik secara oral maupun intravena pada kondisi tertentu.
Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab yang mendasari, seperti perdarahan kronis atau kekurangan asupan. Edukasi mengenai pola makan yang kaya zat besi, seperti konsumsi daging, sayuran hijau, dan makanan yang meningkatkan absorpsi besi juga merupakan bagian penting dalam pencegahan. Sebagai kesimpulan, anemia defisiensi besi merupakan gangguan metabolisme mineral yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan zat besi di dalam tubuh. Gangguan ini melibatkan berbagai proses, mulai dari absorpsi di usus, transfer oleh transferin, penyimpanan sebagai ferritin, hingga regulasi oleh hormon hepsidin. Perubahan dalam metabolisme tersebut secara langsung menyebabkan penurunan hemoglobin dan juga munculnya gejala klinis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme ini sangat penting dalam menentukan diagnosis dan terapi yang tepat, serta dalam upaya pencegahan di masyarakat. Terima kasih.